Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hasil diskusi kita. Kita dari kelompok 2, Rombel WKG 5, topik 2 membahas tentang Indonesia yang harmoni. Perkenalkan untuk kelompok kita, yang pertama ada Bapak Supardi, yang kedua ada Pak Heru, yang ketiga ada saya, Ditya Chandra Utama, ada berikutnya ada Pak Erif, ada Pak Muhammad Isal, ada Bu Widya, dan Bu Gita. Nah, di sini kelompok kita akan mempresentasikan tentang topik 2, yaitu Indonesia yang harmoni. Langsung untuk materinya, capaian pembelajaran, memahami makna toleransi, bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Terakhir, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pertama ini buat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, keberagaman apa saja yang kita temui di sekitar kita? Coba sebutkan. Saya Pak Adit. Keberagaman di sekitar saya itu ada banyak, Pak. Ada keberagaman suku di lingkungan saya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada juga suku Cina, terus juga keberagaman agama, termasuk juga ada yang agama yang Tionghoa itu, terus juga Kristen, terus agama Islam. Wah, bagus sekali dari Bu Dia. Selanjutnya untuk masuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Nah, ini yang tahu nggak ini Bapak Ibu? Coba Pak, saya mencoba menjawab. Ya Pak. Menurut saya itu toleransi itu tentang bagaimana sikap kita untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan. Selanjutnya ya, langsung kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Berikan contoh dari sikap toleransi di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini ada nggak ini contoh dari toleransi di lingkungan Bapak Ibu? Saya Bapak. Pak Heru, monggo Pak Heru. Menurut saya Bapak, jadi contoh sikap dari toleransi di lingkungan saya yang ada adalah seperti memberikan kesempatan untuk teman bisa menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak mengganggu proses ibadah mereka juga, tidak merendahkan suatu agama apapun, dan tidak boleh menjadikan guruan suatu agama tertentu. Itu Bapak menurut saya. Selanjutnya masuk ke berikutnya, pertanyaan yang keempat. Bagaimana menurut Bapak Ibu seandainya tidak ada toleransi? Bukan sekitar Bapak Ibu. Ini gambarnya seperti apa sih? Coba menjelaskan mungkin. Oke. Saya Pak Adit. Pak Arif, monggo Pak Arif, silakan. Gimana nih? Kalau tidak ada toleransi gimana nih Pak Arif? Menurut saya kalau kita tidak banyak toleransi, ada banyak dampak buruk yang dapat terjadi di masyarakat. Mungkin masyarakat menjadi tercerai-berai, tidak rukun. Kemudian dapat menimbulkan fitnah antar orang satu dengan orang yang lain. Terus selanjutnya di poin yang kelima, menurut Bapak Ibu, apakah kita bisa hidup berdampingan seandainya tidak ada toleransi? Bisa nggak ini Bapak Ibu? Saya Pak mencoba menjawab. Monggo Bu Gita. Menurut saya kalau kita tidak ada toleransi berarti kita tidak bisa hidup berdampingan karena hal itu akan menimbulkan perpecahan ya Pak. Kemudian ada konflik sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat pastinya tidak bisa berjalan dengan baik. Monggo selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila ya? Coba sebutkan profil pelajar Pancasila yang telah kalian aplikasikan ke dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Ya Pak. Saya coba Pak. Siapa ini? Hesal Pak.
Faisal, monggo Pak Isal. Yang saya ketahui Pak tentang profil pelajar Pancasila yaitu profil yang diharapkan akan muncul di setiap jiwa siswa di seluruh bangsa Indonesia setelah melalui proses KPM, Pak. Mungkin ini akan saya share lagi ke materi berikutnya. Ini tentang aktivitas kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk aktivitas kita pada hari ini, prolognya di setiap daerah memiliki keberagaman masing-masing. Mulai dari agama, suku bangsa, adat istiadat, warna kulit, profesi, dan rumah adat. Atau mungkin bisa seni di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, di bawah ini terdapat link Warwall ya. Nanti linknya sudah saya share di WA grup Bapak Ibu sekalian. Nanti kalian bisa Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari link Warwall untuk bermain game ya. Nah, game di situ nanti kalian Bapak Ibu bisa memilah-milah mana yang termasuk keanekaragaman suku, warna kulit, agama atau bahkan profesi. Nanti tugas Bapak Ibu kalian cocokkan antara gambar sama tulisan yang ada di Warwall tersebut. Nah, coba ini siapa yang mau share screen ini, Bapak Ibu monggo. Pak Arif, silakan di play dulu. Ini termasuk apa ini? Ada. Lihat keterangan nih Bapak Ibu. Nah ini termasuk gambar keanekaragaman dari SPK apa ini Pak? Profesi. Profesi ya. Profesi. Aduh. Masih bisa coba. Tadi kepleset Pak Arif ya. Nah, ini nih. Ini. Soalnya ada 3 nih, baru 3 yang terkenal. Ini adalah agama ya harusnya ya Pak. Tempat ini. Oke, ya. Nah, skornya sempurna ini 5 ya. Terpelintir ketabrak-tabrak awannya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eri, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dipermainkan atau dimainkan oleh Pak Erif ya. Bagus sekali tadi Pak Erif bisa memilah-milah mencocokkan gambar mana yang suku, mana yang warna kulit ya. Memang itu suatu alternatif kita untuk pembelajaran biar lebih mudah ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran tidak hanya kita baca buku atau buka internet, kita dipermudah dengan adanya game ya. Apalagi anak didik kita kan sekarang tidak bisa jauh dari game juga ya Bapak Ibu. Makanya kita harus juga bisa pintar-pintar mengaplikasikan game tersebut di dalam pembelajaran. Oke, saya share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Selanjutnya refleksi. Nah, di sini ada refleksi. Pertama, menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman ya? Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin apa yang dimaksud dengan keanekaragaman? Pak Supardi, apa yang jenengan ketahui Pak tentang keberagaman mungkin ya? Keberagaman itu menurut saya suatu perbedaan. Kalau dari segi makna kata keberagaman, tentu di situ termasuk kata perbedaan yang sangat luas. Apakah itu perbedaan bisa keberagaman usia, keberagaman keyakinan. Yang kedua, apakah dari gambar-gambar di game Warwall tadi tersebut sudah menunjukkan keanekaragaman? Pak Erif tadi sudah main gamenya, sudah membantu tadi Pak untuk memilah-milah keanekaragaman. Keberagaman itu pada dasarnya ada banyak istilahnya faktor-faktor yang ada di dalamnya atau beberapa komponen dari keberagaman. Contoh yang dapat saya ketahui, keberagaman kita sering melihat keberagaman itu ada berbagai bentuk. Kalau kita melihat dari khususnya untuk Indonesia sendiri, itu keberagaman itu dari kontur tanah sajalah atau keberagaman wilayah atau ke dalam lingkungannya itu sendiri ada berbeda-beda. Kita itu banyak kekayaan atau perbedaan. Kemudian ada yang keberagaman suku itu jelas, kita mempunyai banyak suku.
maupun budaya yang berbeda-beda itu sudah jelas. Itulah salah satu contoh kekayaan Indonesia. Kemudian jika Bapak Ibu yang kelima terakhir, jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak Ibu agar manusia bisa hidup damai dan berdampingan? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini, pertanyaan ini? Saya Pak Dit. Nanti bisa ditambahkan yang lain. Monggo. Seandainya saya diberi kewenangan mengeluarkan kebijakan demi tercapainya kedamaian, kerukunan, dan untuk menebalkan sikap-sikap toleransi di sosial masyarakat, saya akan mengeluarkan, taruhlah saya sebagai ketua RT saja, gitu. Nanti mungkin yang lain bisa ketua RW atau bahkan bupati dalam mengeluarkan perbu. Saya dibayar nggak sih Bapak Ibu? RT itu dibayar nggak sih di lingkungan Bapak? Ada yang diambilkan dari sekian persen dari hasil pajak, pungutan pajak itu Pak. Dalam kepala keluarga, di situ kita sepakati apa-apa yang nantinya kita sepakati bersama untuk mengantisipasi intoleransi. Memang untuk toleransi ini harus kita mulai dari hal yang paling kecil ya Bapak Ibu, bisa dari sekolah, bisa di lingkungan sekitar kita. Jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu ya, harus jadi presiden, harus jadi wali kota. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Dari seorang guru kepada murid, kita sebagai warga RT mungkin ya, bisa ke lingkungan sekitaran. Bagus sekali ya jawaban dari Pak Supardi tadi, ditambahkan oleh Pak Erik ya. Jadi intinya kita mulai dari hal yang paling kecil dulu. Yang pertama, memakai toleransi atau intoleransi dan radikalisme. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimak konsep 1 mengenai makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Yang pertama, penyampaian oleh saya, fasilitator. Yang pertama, mari kita membahas konsep radikalisme. Selanjutnya, konsep yang kedua, praktek baik toleransi. Di sini saya, fasilitator, mengajak peserta untuk berdiskusi tentang praktek baik kebinekaan yang ada di sekolah pesantren. Konsep yang ketiga, sangat menarik sekali ya praktek baik toleransi di lingkungan Anda. Tadi ceritakan, namun sayangnya di tengah praktek baik toleransi kita masih ada tantangan intoleransi yang meninggi di bumi pertiwi ini. Gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Seperti itu tadi Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila. Itu intinya ada berapa poin? 5 prinsip modernisasi dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, prinsip komitmen. Langsung saja ke evaluasi dan penutup. Di akhir pembelajaran ini ada quote penting dari saya, manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. Ya baru kita harus tahu, kita itu punya rencana banyak, tapi kan kita tahu juga modal kita berapa ya kan. Sudah selesai pertemuan kita hari ini, alhamdulillah sudah selesai juga pembahasan kita tentang Indonesia yang harmoni. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu hari ini. Kami dari kelompok 2 tentang topik 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.